Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis tim underdog Bodo Glimt. Secara mengejutkan, Bodo Glimt yang tidak diunggulkan berhasil mengalahkan Inter di babak playoff 16 besar dengan agregat yang cukup telak, 2-5. Bak dongeng besar, klub kecil dari utara lingkar Arktik dengan populasi kota yang kecil dan budget terbatas berhasil menyingkirkan Inter yang merupakan runner-up musim sebelumnya, pemimpin Serie A saat ini, dan juara 3 kali kompetisi ini. Meski perjalanan awal di fase grup UCL mereka selalu kalah di 6 pertandingan pertama, Bodo Glimt mampu bangkit terutama mengalahkan tim besar seperti Man City, Atletico, serta Inter. Nah, penasaran dengan taktik yang digunakan Bodo Glimt? Let's go, kita bahas sama-sama. Bodo Glimt asuhan Kjetil Knutsen mengusung formasi di atas kertas 4-3-3 yang bisa diubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Tidak ada nama-nama beken di skuadnya. Mungkin Jens-Peter Hauge yang paling dikenal karena pernah bermain di Milan. Selebihnya pemain yang tidak terkenal sebelumnya, namun Bodo Glimt membuatnya dikenal. Contohnya striker Kasper Høeg yang cetak brace versus Man City, serta assist dan gol versus Inter. Hal yang menarik dari Bodo Glimt adalah bagaimana mereka melakukan bangun serangan dengan bergerumul dan tidak mengandalkan area sayap atau kelebaran. Di awal build up ini terlihat 4 back serta 3 gelandang dengan 2 fullback yang tidak berada di sayap. Progresi bola juga menggunakan bola direct ke depan. Mereka berkumpul juga lantaran build up yang dilakukan kebanyakan direct atau langsung ke depan menggunakan long pass. Dengan berkumpul rapat, memperbesar kans untuk memenangkan second ball. Selain goal kick, kembali terlihat shape 4-3 di belakang dengan fullback kiri yang tidak melebar maksimal. Ini menunjukkan mereka tidak berniat memindah arah serangan. Jadi tidak perlu melebar maksimal, dengan ide taktiknya tetap berdekatan ketika kehilangan bola dan bisa langsung lakukan counter press sehingga lawan tidak nyaman lakukan serangan balik. Kembali situasi saat mereka menyerang dan bergerumul tanpa pemain menjaga kelebaran maksimal. Hauge lakukan penetrasi serta umpan kombinasi. Begitu gagal, Berg mampu memenangkan balik dengan cepat dan mendapatkan foul di muka gawang. Taktik untuk selalu merapat berdekatan ini juga terlihat saat menyerang di kotak penalti. Hauge yang diplot di pos winger kiri terlihat masuk ke tengah, begitu pula Bjorkan yang seorang fullback kiri. Pada momen ini, malah Bjorkan berada di tengah dalam kotak penalti untuk memperbanyak jumlah pemain. Begitu crossing winger kanan gagal, terlihat masih ada Hauge yang bisa mencuri bola muntah dan berikan ke Høeg, namun sepakannya masih ditepis. Momen tadi juga menunjukkan bahwa terjadi rotasi yang cukup ekstrim di mana Bjorkan yang seorang fullback kiri berada di dalam kotak penalti. Di situasi awal gol ini terlihat shape 4 back yang tidak melebar maksimal dengan fullback kiri berada lebih di tengah. 3 gelandang akan aktif berotasi posisi. Di sini, pencetak gol yaitu Vet masih berada di tengah. Satu gelandang lain yaitu Evian mengisi ruang antar lini yang terbuka untuk terima umpan. Ia bisa balik badan dan berikan sodoran ke Høeg yang dilanjutkan back pass ke Vet yang tadinya masih di belakang. Kemudian ia berhasil ceploskan bola ke gawang Sommer. Salah satu kekuatan Bodo Glimt adalah bagaimana mereka setup pertahanannya. Tim sekelas Man City pun dibuat kesulitan dalam mengoyak gawang klub yang kotanya berpopulasi hanya sekitar 40.000 orang saja. Bodo Glimt akan bertahan di blok medium ke rendah menggunakan shape 4-4-2 yang akan bergeser mengikuti bola dan berjarak sangat rapat atau compact. Saking compactnya, bisa dilihat pemain di sisi sayap dari Inter ini sangat bebas dan memang sengaja dibiarkan. Kembali terlihat saat merespon serangan ini. Mereka akan bergumul di satu area. 10 pemain terlihat berdiri dekat bola untuk menutup serangan lawan dan berduel. Menariknya, winger mereka tidak sering turun untuk jadi 5 back seperti kebanyakan tim. Jika hal space terekspos, gelandang mereka yang akan menutupnya. Cara bertahan seperti ini memang rawan terkena switch play, namun Bodo Glimt nampak sigap akan situasi ini. Terlihat lawan sangat bebas di sisi kanan serangan. Saat switch dilakukan,
pertahanan kompak bergeser, dan gap di half space yang ditinggal fullback segera diisi gelandang, serta winger yang turun sehingga terjadi situasi 3 versus 2. Kembali terlihat saat serangan diarahkan ke sayap, situasi menang jumlah diciptakan untuk menghentikan serangan 3 versus 2. Pun begitu, cara bertahan ini sempat terekspos saat crossing jatuh ke sisi terjauh. Artinya, bola diagonal switch atau juga crossing harus berhasil mereka blok sebelum sampai di sisi terjauh. Tentu Bodo Glimt tidak selalu pasif dalam bertahan. Justru salah satu fitur taktikalnya adalah ketika mereka lebih aktif dalam melakukan press. Hal yang menarik dalam mendukung taktik ini adalah kemampuan fisik pemain Bodo Glimt. Dari data jumlah sprint serta jarak tempuh, terlihat mereka unggul atas Inter. Tidak hanya itu, saat melawan tim IPL yang terkenal intensitas tinggi, mereka juga unggul ketika melawan Man City. Saat lawan goal kick, 3 pemain nampak merapat. Menariknya, satu gelandang naik jauh dan perlahan nanti akan terlihat mundur saat bola berjalan. Ketika digulirkan, satu pemain akan lakukan angle press atau press mengarahkan ke satu sisi. Ini membuat kiper mengalirkan bola ke sisi kiri. Press terlihat akan bergeser ke sisi kiri serangan. Dan terlihat Bodo Glimt unggul jumlah di area kecil dan gelandang yang naik tadi terlihat turun. Kembali shape 4-4-2 namun dengan garis pertahanan yang relatif tinggi. Artinya mereka dalam mode aktif untuk lakukan high press. Jadi bukan kebetulan jika Bodo Glimt bisa mencetak gol dari situasi ini. Akanji nampak akan lakukan progresi, namun opsi passing ke tengah tertutup dengan block press 3-3 Bodo Glimt. Blomberg mampu mencuri bola dan lakukan shot yang di tepi Sommer, namun tepat jatuh ke Hauge. High press sukses. Salah satu golnya melawan Inter di leg pertama berawal dari situasi ini. Press mereka aktif saat bola berada di bek terakhir dan dialirkan ke samping. Bola berada di Bastoni, lalu terlihat 6 pemain berada di depan, ditambah fullback kanan yang naik untuk press. Inter terdesak dan kirim bola ke ruang antar lini, namun berhasil diintercept. Tidak hanya intercept, gelandang Bodo Glimt melakukan umpan ke depan yang jadi serangan awal. Jatuh di kaki Hawk yang kemudian disodorkan ke Hauge yang bebas. Dengan dingin, ex pemain Milan ini jeploskan bola ke gawang. Serangan balik cepat seperti tadi memang akan jadi senjata Knudsen dalam meramu timnya. Didukung pertahanan rapat dan press intens, taktik ini cukup jitu menghukum tim-tim besar. Di sini serangan Inter berhasil dipatahkan dan bola langsung dialirkan ke Hauge di sayap. Terlihat winger kanan juga merapat mendekati striker. Gelandang yang berada di belakang tadi lakukan sprint untuk support dan menemukan ruang di antar lini. Lalu ia sodorkan bola ke kaki winger kanan yang berada di tengah. Ia lepas dari kawalan dan berikan layoff ke Hawk yang dengan mudah jeploskan bola ke gawang. Kembali terlihat gol dari serangan balik cepat. Terlebih dahulu serangan Inter dapat dipatahkan dan umpan vertikal ke depan diberikan ke Hawk. Umpan kedua diberikan ke pencetak gol Evian yang ia teruskan ke Hauge di sayap, dan umpan keempat atau terakhir dikirim Hauge dengan indah ke Evian yang datang dari second line. Prestasinya apik sehingga memudahkan ia ceploskan bola ke gawang Sommer. Gol tadi tercatat hanya dilakukan dengan 4 umpan saja. Overall, Bodo Glimt adalah tim yang kuat dari aspek fisik. Meski mereka tidak dihuni nama-nama besar, mampu mengimbangi tim dari Liga Top Eropa. Permainan agresif untuk pressing, pertahanan yang rapat, serta serangan balik cepat membuat mereka cukup mematikan. Namun ujian selanjutnya ada di babak 16 besar saat mereka harus bertemu Sporting. Mampukah dongeng indah Bodo Glimt ciptakan di babak 16 besar nanti? Patut kita tunggu.